memulai usaha memang bukan hanya butuh sekedar nekat buat usaha, tetapi tetap kita sebagai pelaku usaha harus butuh ilmu dulu. Makanya saya punya tagline itu, serius ini makanan enak bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di Dibilang Channel. Hari ini kita lagi jalan-jalan keluar studio lagi, dan hari ini aku ada di ini dia, Pujasera The Regency by The Tulip. Ya, kenapa aku kesini? Karena di sini katanya ada salah satu habis grand opening gitu ya, namanya Kondro Padaeng. Nah, kita bakalan tanya-tanya nih seputar tentang Kondro Padaeng dan juga tentang Pujasera ini. Kita langsung kenalan aja nanti sama Pak Daengnya langsung ya di dalam. Dan kita juga bakalan podcast bareng dia. Kenapa dia bisa buat tempat ini, dan ya gimana ya, rame nggak sih selama masa pandemi seperti ini? Ayo sebelum kita podcast bareng dia, kita lihat-lihat dulu kafenya. Oke, let's go. Oke guys, nah sekarang kita langsung ketemu sama ownernya Pak Daeng nih ya. Owner dari kafe di sini ya, semuanya kafe di sini katanya punya video ini. Nyewa. Oh iya. Langsung aja kita kenalan. Tapi sebelumnya izin kita buka masker ya, kita sudah melalui serangkaian tes lah ya, seperti itu. Betul. Yang alhamdulillah hasilnya Juga udah jaga jarak. Kita juga jaga jarak. Kita izin untuk buka masker agar suaranya biar terdengar lebih jelas. Oke Pak ya? Siap. Oke guys, jadi hari ini kita langsung ngobrol nih sama Pak Daeng yang katanya baru habis opening, apa namanya, Kondro Pak Daeng ini. Iya, Kondro Bakar Padaeng. Kondro Bakar Pak Daeng. Yang pengen ku tanyain sebenarnya, aku tuh belum tahu nih Pak, Kondro itu apa, bedanya dengan rawon itu apa gitu ya. Kalau kalian kan sama-sama aja gitu ya. Nah mungkin di sini kita bisa tanya-tanya dengan Pak Daeng langsung nih ya, selaku apa tadi penyewa dari kafe ini gitu kan. Oke, langsung aja kita kenalan. Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi langsung aja ya pertanyaannya tadi. Jadi ada ditanyakan apa sih bedanya Kondro dengan rawon? Nah iya. Ya, sebenarnya Kondro yang kita ngobrolin ini adalah Kondro bakar, tapi tetap ada sub Kondronya. Jadi Kondro itu kan makanan khas Makassar dalam bentuk kuah dan khususnya daging. Cuman bedanya dengan rawon. Kalau rawon itu dia daging tok. Kalau Kondro itu dia sop yang menggunakan tulang kondro. Jadi dia bagian dari tulang iga. Tapi kalau tulang iga kan dia pipi itu lebar. Tapi kalau tulang kondro dia agak bulat. Agak bulat. Jadi dia bukan daging tok, tapi tulang kondro. Jadi tulang sapi yang di bagian dada iga itu, seperti itu. Memang kalau warna sih sama-sama gelap, ya, karena sama-sama menggunakan kluwak ya, bumbu kluwak. Cuman kalau di rawon itu dia lebih pekat. Pada dasarnya warnanya lebih hitam daripada di kondronya. Oh gitu. Saya kira malah begini, kondro itu rawonnya orang Sulawesi. Enggak. Karena kalau sekilas ini kita lihat kan mirip kan ya. Ya, benar. Nah, Pak, apa yang membedakan dengan kondro biasa? Sop saudara dengan kondro bakar? Itu kan banyak tuh. Kalau sop saudara biasanya kalau kondro dia menggunakan tulang sapi. Kalau sop saudara menggunakan tulang saudara. Salah ya. Jadi kalau sop saudara dia kuahnya lebih ke susu ya. Lebih ke susu. Enggak, beda. Dia enggak pakai jus. Dia lebih putih dia. Dia lebih putih. Terus dia memang daging, terus ada sedikit jeroan juga. Terus dia biasanya dimakannya dengan ikan bakar bandeng.
Oh, sirup soda gitu. pasangan Terus ini. kayak ada bulatan-bulatan kentang goreng gitu loh. Kayak perkedel gitu. Kayak perkedel-kedel gitu. Bedanya di Berarti kayak kalau pakai perkedel kayak suku Banjar lah ya. cuman dia tetap makannya pakai nasi aja. Berarti tapi kuahnya putih. Dia putih bening lah sepertinya, bukan hitam dia. Oh, oke. Nah kalau apa itu sebenarnya kondro bakar? Nah, kondro bakar sebenarnya kita varian baru. Sebenarnya udah pernah kita jual 3 tahun yang lalu, cuma sempat stop. Terus kita mencoba membranding baru kondro bakar Pak Daeng ini, tapi sajiannya kan udah biasa bisa dilihat di IG ya. Jadi disajikan dalam bentuk hot plate. Jadi nah, jadi kondro bakar itu tulang kondronya itu dibakar, bukan disajikan dalam kuahnya. Jadi terpisah. Jadi kuahnya terpisah. Kuahnya terpisah tapi lebih sedikit kuahnya. Terus kondronya itu originalnya dia pakai saus kacang. Kayak saus sate itu. Kayak kan sate bakar kan kasih saus kacang tuh. Nah, cuman kalau di sini kita ada 2, ada saus kacang dan ada lada hitam. Ternyata orang lebih suka lada hitam daripada saus kacang. Kalau untuk itu baru grand opening ya, kalau sudah di depan tadi spanduknya, penerimaan dari masyarakat ini gimana Pak tentang sop kondro ini? Kalau untuk sop kondro dan kondro bakarnya, alhamdulillah saya kan untuk 3 bulan pertama ini memang betul-betul saya pantau langsung karena pengen besar kan, pengen ada di beberapa tempat di Balikpapan dan di kota besar. Makanya di 3 bulan pertama ini saya betul-betul kontrol langsung teman-teman yang di dapur. Nah, sehingga setiap ada orang makan pasti selalu saya tanya gimana nih tanggapannya, ada masukan atau saran, dan alhamdulillah overall sampai sekarang itu semuanya mengatakan enak, terutama lada hitamnya. Terutama lada hitamnya. Kalau kayak gitu Pak, resep langsung dari Bapak nih Pak? Semua resep dari saya. 100% masakan yang ada di sini, dari sambelnya, sausnya, kuahnya, terus ininya 100% dari saya. Nah, kalau resep dari Bapak berarti Bapak apakah dulunya chef atau gimana nih Pak untuk bisa dapat resep seperti itu? Saya background saya geologi. Saya geologi dunia tambang dari 2008 sampai 2014 resign, terus bla 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 bla, akhirnya terjebak dalam dunia kuliner. Panjang ya kalau dimulai terjebak dalam dunia kuliner. Terus setahun belakangan ini saya sering utak-atik menu sop kondro tersebut. Nah, dan kebetulan juga yang menginspirasi sebenarnya untuk menghadirkan kondro bakar Padang itu adalah karena anak tertua sulung saya itu suka. Nah, dia yang selalu suka, selalu tiap bulan itu kapan lagi kita makan kondro buatan saya. Dan memang itu saya jadikan sebagai sebuah semacam ini. Jadi suatu saat anak saya itu pergi kuliah di luar kota, terus suatu saat dia pengen balik, kata saya mau pulang, jangan lupa buatin kondro ya. Jadi ada yang dikangenin. Niatnya awalnya begitu, cuman lambat laun ternyata respon tetangga, teman-teman, sahabat kalau kita buat acara dan mereka suka, why not kalau kita, kenapa tidak kalau saya jual. Tapi kan ada lagi nih katanya sop kondro itu mahal. Di sini gimana itu Pak? Kalau mau dibilang mahal sebenarnya relatif. Sebenarnya relatif karena sebenarnya harga jualnya kalau di luaran sana di Makassar ataupun di daerah Boulevard yang terkenal ya, di Jakarta itu ada di Boulevard, terus di Makassar itu yang terkenal kondro bakar Karebosi itu proporsinya itu memang 65 sampai 75. Karena memang untuk tulang kondro itu kan memang termasuk bagian tulang yang enak. Sama kayak stick gitu ya? Ya, semakin enak, semakin mahal gitu. Enak dan semakin mahal, dan itu tidak menghalangi sebenarnya buat kami untuk menjual dengan harga seperti itu, walaupun tetap tidak kita seperti mengambil keuntungan sebesar yang makanan-makanan yang lain, karena kita tahu juga bahwa pangsa pasar wilayah sini seperti apa. Namun saya yakin harga itu tidak akan mengganggu karena ada kualitas yang didapat. Ada harga dan rupa. Ada harga dan rupa. Ada harga, ada rasa kalau makanan seperti itu guys.
Jadi kalian jangan tepat dulu dengan harga mahal, tapi rasakan dulu. Mungkin dengan harga segini dengan rasa yang kalian dapatkan. Seperti itu. Nah ini sudah dijamin nih sama Pak Daeng, bahwa kalau kalian makan di sini, wah terjamin Pak ya. Insya Allah Ah, pasti enak. Jadi makanya saya punya tagline itu, serius ini makanan enak bosku. serius ini makanan enak bosku. Oke Pak, Bapak sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia perkonroan ini Pak? Yang dibuka secara komersil seperti ini? Kalau komersil sebenarnya sempat buka 3 tahun yang lalu, tapi cuma itu beberapa bulan. Habis itu baru buka lagi di pertengahan bulan Juni kemarin tanggal 15. Tapi kalau di dunia kuliner sendiri sudah main di sekitar 4 tahun. 4 tahun. Karena kita juga ada usaha kuliner, jadi termasuk coffee shop ini dan ada catering. Oh, ada cateringnya juga. Pak, kalau di masa pandemi seperti ini Pak, gimana nih kuliner termasuk di Kota Balikpapan lah menurut Bapak? Kalau awal pasti kena, semua pasti kena, termasuk kuliner. Cuman kelebihan kuliner itu adalah dia bisa pergerakan untuk kembali ke atasnya bisa lebih cepat dibanding usaha-usaha yang lain. Ditambah memang kuliner kan salah satu kebutuhan pokok ya. Benar. Makanya saya buat konro bakar Pak Daeng ini, menu utamanya memang yang premium itu adalah konro bakar, konro bakar dan sup konro. Tetapi kan di dalam warung kami ini tetap menjual ayam lalapan, ayam bakar, lele, nila, gami dan lain sebagainya. Tetap ada variasi lain. Tetap ada variasi lain. Jadi kalau mau ke sini bukan hanya mau makan konro tapi bisa dapat yang lain. Keren juga. Terus Pak, tantangan apa sih Pak yang terbesar di dunia kuliner ini Pak? Sementara teman-teman yang lagi pengen buka usaha kuliner nih, coba Bapak kasih tips dan trik dong kalau ketika berkecimpung di kuliner, tantangan apa dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Kemauan. Langsung kan. Jadi tantangan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kadang ini kan pandemi, ya kan ini pandemi. Untuk mengeluarkan uang untuk memulai usaha itu pasti banyak pertimbangan. Betul. Karena kita takutnya ini jalan tidak, berhasil tidak, sukses tidak, ya kan? Sehingga segala hal pasti perlu banyak pertimbangan. Dan memang saya sendiri baru 3-4 tahun yang lalu kita memulai usaha, saya tanpa ilmu. Nah, berjalan 5 bulan terakhir ini saya menambah ilmu, khususnya dalam dunia kuliner pastinya. Bagaimana memulai usaha, bagaimana membuat SOP, job description, membuat keuangannya itu seperti apa. Pasti berat. Memulai usaha memang bukan hanya butuh sekedar nekat buat usaha, tetapi tetap kita sebagai pelaku usaha harus butuh ilmu dulu. Jadi memang benar-benar belajar dan terus belajar, karena nggak segampang itu. Saya sendiri, apalagi sekarang ya, kita zaman orang yang lahir di zaman kolonial, sekarang buat usaha di zaman milenial, pasti tantangannya beda. Ya, zaman kolonial dan sekarang zaman milenial. Nah, yang namanya industri kuliner dan industri lain kan sekarang kan merembet ke arah teknologi, dalam hal ini digital marketing. Makanya kami juga pelan-pelan habis berilmu, sekarang pelan-pelan juga kedepannya kita akan banyak menggunakan promo lewat facility digital marketing itu. Jadi masuk ke kreditnya ke digital juga ya? Digital. Karena kita harus ngikutin zaman lah Pak ya. Iya benar. Seperti itu ya. Karena zaman dulu marketing ya sekedar kayak brosur, Betul. mulut ke mulut seperti itu. Betul. Tapi sekarang kalau nggak ada gambar dan rupa, Iya benar. ya bisa dilihat secara langsung sebelum orang datang ke sini. Nah, salah satunya dengan dunia digital tadi. Betul, itu. betul sekali. Keren. Pak, boleh deh nanti kita nyobain konronya nih Pak, sambil kita review juga nanti nih. Boleh, sangat boleh banget, sangat boleh. Karena jujur aja nih Pak, ini baru pertama kali saya mau nyobain konro. Seumur umur selama 30 tahun saya belum pernah tuh nyobain konro. Berarti umur udah 40 ya? Siap, pasti bisa. Iya, Insya Allah iya. kita ready setiap hari. Kebetulan teman-teman ada di sini, kenapa tidak? Iya. Terus kalau untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Kalau di cuma satu aja di sini, di sini atau ada Untuk saat ini masih di sini. Oh gitu. Masih di sini. Dari jam berapa Pak? Kita menerima tamu itu fix di jam 11.
Jam Jadi, 11 siang. Jam 11 siang itu kita udah fix menerima tamu, artinya dari jam 10 kita udah mulai prepare ya. Jam 11 tamu pertama datang udah kita bisa siapin sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Jadwal sebelum adanya PPKM. Iya benar. Setelah berlakunya ada PPKM yang beberapa hari yang lalu yang sekarang per hari ini ya kemarin ya sampai jam 5 sore yang makan di tempat jam 8 sampai jam 8 yang take away. Seperti itu. Tapi kalau di sini sudah masuk di ini nggak, Pak, di aplikasi order ya? Alhamdulillah kita udah masuk di GoFood sama Grab. Oh sudah masuk ya? Sudah masuk semua. Berarti teman yang bagian di sini bisa langsung datengin tuh aplikasi online ya, di GoFood sama di GoFood seperti itu. Itu salah satu ilmu yang harus kita miliki karena di situasi pandemi ini kan orang berusaha untuk ini ya menjaga kontak langsung dengan orang lain, makanya fasilitas GoFood sama GrabFood itu sangat membantu. Iya benar. Terima kasih GoFood. Oke. Apalagi ya, aku jadi bingung. Silakan tanya. Di sini tempatnya tuh nggak cuma kondo tadi itu dibilang. Nah sekarang ini kita lagi ada di coffee shopnya juga. Betul. Terus di sebelah sana juga ada baksonya, ada lalapan. Nah sekarang kita tanya konsep tempat ini tuh sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya konsep tempat ini adalah food court. Kalau bahasa Inggrisnya pujasera. Oh, kebalik ya? Pujasera. Serba ada. Kalau food court ya, seperti itu. Jadi tenan ini satu bangunan ini ada beberapa penyewa. Terus kemarin 7 lapak 7 tenan, terus 4 tenannya kita putuskan kita gunakan sendiri untuk lebih memaksimalkan penjualan di masa pandemi. Makanya kita keluarkan brand baru itu Kondro Bakar Padaeng seperti itu. Untuk minuman sendiri yang di Regency Coffee kan udah mulai dari sekitar hampir 4 tahun yang lalu ya. Seperti itu. Oh jadi ini kalau di sini tempat anak mudanya kopi juga di sebelah itu yang keluarga-keluarga gitu ya. Tradisionalnya. Jadi ada yang modern, ada yang tradisional juga. Betul. Jadi kita buat ini konsepnya kenapa ada satu yang dingin, ada satu yang di luar. Jadi biasanya kan buat ibu-ibu ya, keluarga yang ini dan nggak merokok pasti lebih memilih di dalam. Benar. Dan biasa kalau buat privat, buat makan privat keluarga yang besar biasanya di dalam. Jadi disediakan ruangan jadi kalau kalian di sini ini tempatnya di Baybakar Regency, kalian masuk aja terus mentok sampai pertigaan atau belok kiri ketemu ada deretan ruko-ruko bubuhan Neofamat itu. Agak maju lagi lihatin sebelah kiri ada namanya Pujasera The Regency. Betul. Pujasera The Regency. Nah, kalian disitu bisa nemuin nih ada Kondro, ada di sebelah ada bakso, ada lalapan. Ada juga coffee shopnya, jadi buat teman-teman anak muda nih yang mau nongkrong nanti setelah pas PPKM nggak beda. Setelah PPKM baru mau nongkrong di sini ada tempatnya loh di Baybakar Regency. Jadi kalian buat teman-teman yang di daerah selatan nggak jauh-jauh nih mau nongkrong kemana, di sini ada coffee shop dari Pujasera The Regency. Wah keren Pak. Pak ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman terutama anak muda nih Pak? Selama dulu seperti ini atau di era seperti ini, bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas gitu Pak untuk teman-teman anak muda? Kalau untuk teman-teman milenial sekarang banyak nonton. Banyak nonton tapi yang bermanfaat ya. Banyak nonton karena kan sekarang kita kan mungkin disuruh banyak baca kayaknya nggak bisa ya. Disuruh banyak baca nggak bisa karena semua di era digital ini kan semuanya terbuka nih. Tinggal bagaimana kita pintar-pintarnya memilah-milah mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Nah, tinggal kita mengambil kita pengen jadi apa sih, kita pengen usaha apa sih. Jadi tinggal buka, cari di Mbah Google atau dicari di Tante YouTube atau di mana, tinggal cari aja di sana. Jadi maksimalkan waktu di dunia digitalnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya main game, bukan hanya melihat sesuatu yang nggak jelas. Jadi kadang teman-teman di sini juga saya sampaikan, teman-teman di dapur kan rata-rata kan mereka masih muda ya. Saya bilang, monggo silakan, saya nggak larang kalian untuk main game.
tapi sisihkan waktu kalian untuk melihat sesuatu yang ada manfaatnya buat kalian. Kalau kalian yakin main game itu bisa menghasilkan uang, ya why not? Iya. Tapi kalau cuma sekedar buat buang-buang waktu, hanya ikut tren atau gaya-gayaan, ya janganlah. Karena kan memang orang yang kreatif pasti gamers itu bisa dijadikan untuk uang. Betul. Nah, ditambah itu hal yang paling penting adalah jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Tuh. Itu orang biasanya nasihatnya orang kolonial gitu tuh. Dia udah mau ngomong aja orang tua. Jadi itu nasihat orang tua seperti itu. Orang yang sudah berpengalaman lah. Masih anak-anak muda ini, ya gimana ya? Dengerinlah kata-kata orang tua, karena orang tua itu lebih berpengalaman daripada kita seperti itu. Gitu. Oke, thank you loh Pak. Thank you. Apa bahasanya, berbagi inspirasi kepada kita, berbagi kisah. Semoga teman-teman yang mendengarin ini juga bisa dapat inspirasi ya, dapat inspirasi apa yang pengen diperbuat tadi, kata Pak Daeng juga. Kemauan, niat ya. Pertama kalau kamu jalankan usaha tuh yang pasti adalah niat kalian harus serius dan ditekuni seperti itu. Dan dilakukan. Jadi berarti tidur, mimpi, bangun, wujudkan. Karena segala hal yang hanya niat itu nggak bakal jadi uang kalau nggak dilakukan. Iya benar. Hanya jadi angan-angan doa. Wah, keren. Oke, mungkin itu aja perjumpaan kita dengan Pak Daeng. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi dengan Pak Daeng dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Habis ini kita bakalan review untuk sop kondronya. Siap. Katanya ini sop kondro enak gitu kan. Nah, kita review nih, gimana rasanya? Jangan sampai lewatkan video selanjutnya ya. Kali ini kita selesai dulu sampai di sini. Terima kasih buat Pak Daeng. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngikutin kita sampai sekarang. Semoga dengan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Daeng tadi ada inspirasi buat kalian untuk hidup lebih baik lagi. Seperti itu, amin. Jangan satu lagi, jangan lupa ibadah. Jaga kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Thank you.